Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas izin dan pertolongannya, insyaallah pagi hari ini kita memasuki hari yang ke-14 bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan ibadah yang telah kita jalani diterima oleh Allah dan diampuni segala kekurangannya. Ke depan kita mudah-mudahan diberikan kekuatan lahir batin untuk bisa menyelesaikan dan mendapatkan barokahnya bulan Ramadan dan mendapatkan itkun minan nar, terbebas dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita sempurnakan ibadah kita pagi hari ini dengan ngaji bersama yang insya Allah akan diasuh oleh Bapak Kiai Haji Makmur Salim. Beliau adalah Ketua Dewan Masjid Indonesia Kota Pasuruan. Alhamdulillah dalam kondisi yang sehat. Mudah-mudahan kita sehat semuanya. Nggih. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang barokah, yang manfaat, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wekdal kula aturaken dumateng Bapak Kiai, insyaallah mangke ngantos 5:30 Yai. Mbok pilih wonten pertanyaan monggo para Bapak. Makaten atur kula wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala ta'ala wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu hadirin jamaah subuh Masjid Muhajirin Perumahan Bugul Permai Kota Pasuruan, segenap takmir masjid, nazir Masjid Muhajirin Perumahan Bugul Kidul Kota Pasuruan yang berbahagia. Puji syukur mari bersama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan hidayahnya. Pada pagi ini kita sekalian bisa berkumpul menghadiri kegiatan tersebut semata-mata untuk kita saling mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadah sesuai dengan seruan dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Allah menciptakan kita sekalian semata-mata untuk diminta kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Saya tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk agar mereka beribadah kepadaku. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala
itu sesuai dengan perjanjian kita kepada Allah ketika kita masih dan baru akan diberikan ruh dari Allah untuk kita sekalian. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika kita masih berada di kandungan atau berada di perut-perut ibu kita masing-masing, sebelum kita menerima ruh Allah, maka ketika ruh Allah itu sampai kepada kita berjanji dan membuat pernyataan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua manusia itu membuat pernyataan sesuai dengan bagian daripada firman Allah, alastu birabbikum, qalu bala syahidna. Ini firman Allah dalam surat Al-Baqarah, surat Al-A'raf ayat 127, di antaranya berbunyi, alastu birabbikum, qalu bala syahidna. Ketahuilah kamu sekalian dan ucapkan kamu sekalian, bala syahidna, saksikan bahwa aku adalah Tuhanmu, Allahmu, aku adalah yang menciptakanmu. Seluruh manusia tidak pilih-pilih, yang menerima ruh Allah itu bersaksi bahwa Allah Tuhannya, Allah yang harus disembah. Dan pengakuan ini nanti akan diminta oleh Allah ketika kita sampai di hari kiamat. Karena itu Allah menegaskan diminta untuk bersaksi, jangan sampai nanti ketika di hari kiamat kamu tidak menyaksikan bahwa aku adalah Tuhanmu, Allah adalah yang menciptakanmu. Itu sebabnya kita beribadah, kita melaksanakan perintahnya, melaksanakan larangan-larangannya itu untuk memenuhi bahwa kita pernah berjanji kepada Allah ketika kita baru masuk usia antara 5 bulan, 6 bulan, atau 7 bulan di dalam kandungan perut-perut ibu kita sekalian. Karena itu orang Jawa itu memasuki kandungan 5 bulan, kandungan 6 bulan, atau 7 bulan, ada istilahnya, apa itu ya? Metoni, ini apa? Tingkepan, mitoni. Kalau tempat saya itu Yusupan. Yusupan itu artinya yang dibaca itu surat Yusuf sama surat Maryam. Namanya Yusupan, di tempat saya itu di Jakarta gitu. Orang Jakarta itu bilangnya baca surat Yusuf, baca surat Maryam. Kenapa Yusuf yang dibaca? Karena Yusuf itu ganteng, supaya anaknya kalau laki-laki bisa lahir ganteng. Kalau anaknya perempuan bisa lahir taat kepada Allah seperti Siti Maryam yang dibaca surat Maryam. Bagus, yang dibaca itu surat Al-Quran. Yang tidak bagus itu pakai ada istilah injak-injak, apa ya itu ya? Injak-injak bumi, pakai ada istilah yang tidak Qur'ani. Bukannya salah, enggak bagus. Karena kita ingin pilih cari yang bagus-bagus. Karena kita tadi disampaikan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Saya tidak menciptakan jin dan manusia kecuali kita sekalian untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, karena
perubahan-perubahan sikap yang ada pada diri manusia, sehingga Allah mencarikan sesuatu yang membuat ibadah manusia itu sesuai dengan awalnya penciptaannya. Tidak mengingkari, tetapi berjalan sesuai dengan yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga nanti ketika di hari kiamat, yang namanya janji itu betul-betul terpenuhi. Semuanya menerima kebenaran, semuanya berjanji menyaksikan bahwa Allah itu adalah yang Maha Esa, tetapi setelah lahir ke dunia itu berbeda-beda macam pandangan-pandangan, pikiran-pikiran, berbeda kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Ada yang ke masjid, ada yang ke gereja, ada yang ke vihara, ada yang ke kelenteng, ada yang tidak kemana-mana. Yang tidak kemana-mana itu ya berarti yang tidak punya masjid, tidak punya kelenteng, tidak punya vihara, nggak punya gereja, nggak punya kuil, pura. Namanya apa itu ya? Ya, aliran kepercayaan, atau memang dia tidak beragama. Tidak punya agama. Yang benar yang mana? Kalau orang Islam mengatakan, ya yang benar ya agama saya, ya agama Islam. Karena emang sesuai dengan berangkatnya dari Al-Quran, maka berjalan lewat Al-Quran, terakhir juga ketemu dengan Al-Quran. Berangkat dari ayat Al-A'raf 172, kemudian kita melaksanakan perintah Allah dari firman Allah juga, nanti berakhir juga di akhirat berdasarkan firman Allah juga. Semuanya berdasarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lewat tuntunan yang telah dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sebabnya kita perlu bersyukur, berterima kasih kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan tuntunan, yang telah memberikan petunjuk kepada kita sekalian untuk senantiasa beribadah, untuk senantiasa melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Semua manusia ketika lahir ke dunia itu sama-sama makhluk ciptaan Allah, tetapi setelah berbagai macam perubahan, berbagai macam pergaulan, maka jalannya beda-beda, masing-masing. Sesuai dengan keyakinan dan keimanan yang diyakini masing-masing. Orang Islam yakin bahwa kita sesuai dengan kehendak dan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai dengan perintah ajaran-ajaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sebabnya kita perlu banyak-banyak bersyukur kepada Rasulullah yang telah mengarahkan kita untuk menjadi orang-orang yang beriman, beragama Islam, memeluk ajaran Islam, mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan kita. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, itu sebabnya jangan lupa, karena kita telah diperjuangkan oleh Rasulullah, jangan lupa perbanyak ucapan-ucapan sholawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu akan meninggal saja masih ingat kepada umatnya. Jadi ketika Rasulullah akan meninggal di pangkuan Ali bin Abi Thalib, Ali itu ponakannya Nabi, Rasul masih ingat bagaimana umatku. Ya, bagaimana umatku nanti kalau saya sudah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka malaikat datang, umatmu tanggungan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perjuanganmu. Bahkan
Rasul mau meninggal itu masih sempat menyatakan ummati, 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 jagalah sholatmu, umatku, jagalah sholatmu, sempurnakanlah sholatmu. Itu sebabnya memperbanyak bacaan sholawat-sholawat untuk Nabi Muhammad SAW dengan harapan kita sekalian nanti memperoleh syafaatnya pada waktu kita di akhir hayat kita, di padang mahsyar, pada waktu kita berada di hari kiamat. Dan semoga kita sekalian termasuk menjadi penghuni surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tujuan kita sholawat, tujuan kita salat, tujuan kita tahajud, tujuan kita sujud adalah hanya ingin mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak usah terlalu muluk-muluk mengharap surga Allah, yang penting ridha Allah. Kita baca zikir Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar setelah salat. Tadi kita baca dengan imam. Ada kadang-kadang baca Allahumma inna nas'aluka, Allahumma inna nas'aluka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al jannah, kita baca supaya kita masuk surga. Allahumma ajirna minan nar, supaya kita dijauhkan dari surga. Tujuannya neraka. Tujuannya supaya kita masuk surga. Tapi yang paling penting minta ridho Allah. Kalau Allah sudah meridhoi, pasti jaminannya masuk surga. Yang penting ridho Allah. Karena itu banyak di tulisan-tulisan haza min fadli rabbi. Kita mencari keutamaan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita memperoleh ridhonya. Kalau sudah peroleh ridhonya, pasti kita akan masuk surga. Bapak Ibu sekalian, tempat-tempat yang mengantarkan kita ke sana, mengantarkan kita masuk ke dalam ridho Allah, mengantarkan kita masuk ke dalam sesuai dengan pernyataan kita beribadah, meninggalkan yang dilarang, mengerjakan yang diperintahkan. Ada tempat-tempat yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita memperoleh ridho. Di antaranya Ramadan, puasa. Puasa ini adalah ibadah yang paling utama yang mengantarkan kita masuk ke dalam ridho Allah dengan sempurna. Karena di dalam puasa perintah-perintah Allah banyak diturunkan, banyak diserukan. Bagi orang-orang yang berpuasa, maka dijanjikan dengan Allah dengan perjanjian la'allakum tattaqun. Dengan berpuasa, dia akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Karena itu di dalam puasa ada aturan-aturan yang harus dipatuhi untuk mencapai la'allakum tattaqun. Orang puasa yang tidak mematuhi aturan-aturan puasa, maka puasanya hanya memperoleh lapar, haus, dan tidak ada apa-apanya. Jadi banyak orang yang berpuasa tidak memperoleh nilai apa-apa, kecuali hanya lapar dan haus, karena puasanya tidak mentaati aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa tidak hanya menahan diri untuk tidak makan dan minum dari fajar sampai waktu maghrib, tetapi puasa yang paling penting adalah menahan hawa nafsu, menghindari diri untuk tidak berbuat jelek, menghindari diri untuk tidak melakukan perkataan-perkataan yang jelek, perkataan-perkataan yang membuat terkuranginya nilai ibadah puasa. Di bulan puasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji siapa yang berpuasa dan berdoa, maka
dosa-dosanya, kejelekan-kejelekannya akan dihapus habis tanpa sisa. Bapak Ibu sekalian, kalau kita berdoa, Allahumma gfirli dunubi, Allahumma gfirli dunubi, atau yang lain-lain, ampunilah istighfar, ampunilah dosa saya, beristighfar, itu memang diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi diampuni cuma masih berbekas. Gimana ya? Kalau kita punya dosa, kalau kita punya tulisan, kita kasih plester, itu hilang tulisannya. Tertutup dengan plester. Tapi kalau kita ambil plesternya, maka yang namanya tulisan kita masih bisa terbaca. Sama dengan kita mendoa supaya diampuni dosa kita, ketika kita berdoa istighfar, maka dosa kita diampuni, tetapi masih ada bekasnya. Masih ada bekasnya yang menempel, belum terhapus. Anggapan kita istighfar sudah terhapus. Mohon ampunan sudah terhapus. Belum bisa, masih membekas, sama dengan kita memplester tulisan kita, kalau kita ambil plesternya, itu masih ada bekas-bekas tulisan kita. Berarti dosa lama yang kita lakukan, kalau kita mohon ampun dan kita berdoa, itu belum hilang habis, tapi masih ada tersimpan. Nanti di hari kiamat dibuka. Jadi itu jangan kita merasa puas dengan berdoa, kemudian benar-benar habis, tapi nanti di hari kiamat masih dibuka. Dosa-dosa lama yang pernah kita lakukan terbuka, karena kita tidak melakukan doa yang lebih khusus untuk menghapus secara habis dosa kita. Itu hanya ada di bulan Ramadan. Kita menghapus dosa kita betul-betul habis, dan tanpa ada kenyataan di hari kiamat dengan kita berdoa yang ada di bulan Ramadan. Hanya ada di bulan Ramadan. Apa doanya? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Karena itu kalau ada Bilal, ada imam di bulan Ramadan tidak membaca itu, berarti Bilal imam yang belum paham tentang agama, perlu belajar agama. Jadi ada dua. Doa yang menghapus seluruh. Yang pertama, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Baca banyak-banyak di bulan Ramadan. Jadi habis berbuka, menjelang tarawih, menjelang isya, baca doa itu. Habis sahur, menjelang subuh, baca doa itu. Habis subuh, pokoknya kesempatan perbanyak baca doa, apalagi sekarang ketika Ramadan di 10 tengah-tengah, itu Allah turunkan ampunan untuk orang-orang yang berbuat kejelekan, keburukan. Allah perbanyak ampunan untuk orang-orang yang berpuasa. Ini sekarang kita ada di bulan di tanggal ke-10, karena sekarang sudah masuk tanggal 14. Jadi kita puasa sudah 13 hari, masuk ke 14, kalau nanti sampai maghrib berarti sudah masuk ke 14, puasanya tinggal 16 hari atau tinggal 15 hari. Enggak ada yang lebih dari itu, 15 atau 16 atau 15. Karena puasa paling banyak 30 hari, paling sedikit 29 hari. Baca itu doa. Yang kedua, doa yang menghapus seluruh dosa kita, baik yang lama maupun yang lalu, yang lama maupun yang akan datang, ada di sholat. Karena itu orang beruntunglah umat Islam beriman yang sholatnya 5 waktu itu tidak pernah ditinggalkan. Karena di antara
rahasia Allah yang tidak bisa diketahui oleh manusia ada di dalam sholat. Jadi Allah punya rahasia, 6 rahasia yang tidak bisa diketahui oleh manusia kecuali Allah yang tahu. Itu yang diantaranya ada di dalam sholat. Jadi kalau kita menemukan 5 perintah sholat itu adalah yang utama, maka di situ ada doa kita yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala yang betul-betul habis. Karena itu ketika setelah sujud kita baca doa Allahumma gfirli warhamni wajburni. Ya, Allahumma gfirli warhamni warfa'ni wajburni warzuqni wa'afini wa'fu anni. Itu doanya, wa'afini wa'fu anni. Sama seperti Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Fa'fu anni. Kalau bersama-sama fa'fu anna, kalau sendirian fa'fu anni. Wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'fu an. Kalau kita wa'fu anni ya karena kita sholat sendirian, wa'fu anni sama itu doa. Itu doa, 2 doa yang menghapus seluruh dosa kita yang lampau maupun yang akan datang. Belum punya dosa sudah dihapus. Karena itu Rasul menyampaikan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Siapa yang puasa di bulan Ramadan, Allah berjanji akan mengampuni dosanya yang yang sekarang maupun yang akan datang, yang telah lalu maupun yang akan datang. Itu sebabnya puasa jangan kita main-main. Apalagi kita sudah sepuh-sepuh, yang sepuh-sepuh ini kalau bisa puasanya yang sungguh-sungguh lah gitu. Sekarang musimnya WA, musimnya medsos, sedang puasa nggak kerasa nulis yang nggak sesuai dengan tulisannya orang beriman, orang berpuasa. Kan medsos itu keras sekali gitu loh. Saya makanya jarang bawa HP gitu ya. Ada HP tapi tak tinggal di rumah gitu. Karena apa? Karena yaitu memancing kita sedang berpuasa, nulis, mengomentari kasus-kasus, mengomentari tulisan-tulisan orang lain, nggak terasa kita sudah melanggar perintah orang yang berpuasa yang berkaitan dengan mengendalikan hawa nafsu. Karena bukan hanya tidak makan, tidak minum puasa itu, yang paling pokok adalah mengendalikan hawa nafsu. Musim-musim akhir Ramadan ini banyak keinginan-keinginan, harapan-harapan, ternyata kalau tidak memenuhi, kadang-kadang kita terpancing untuk tidak bisa menahan hawa nafsu kita. Itu sebabnya hindari hal-hal yang membuat terkuranginya atau tidak tercapainya puasa kita. Nggak boleh makan, nggak boleh minum, makan, minum disiplin, berbuka puasa disiplin, sahur disiplin. Ini Bapak Ibu sekalian, di puasa itu yang paling pokok itu ada 3. Pertama, buka. Kedua, sahur. Ketiga, Lailatul Qadar. Ini juga termasuk di antaranya. Lailatul Qadar ini termasuk di antaranya 6 rahasia Allah yang tidak bisa diketahui Allah manusia kecuali Allah. Lailatul Qadar. Kapan datangnya Lailatul Qadar? Siapa yang menerima itu, maka dia termasuk orang yang amal ibadahnya di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi ada sholat, di dalam sholat ada 6 perkara yang tidak bisa diketahui kecuali Allah. Juga termasuk di antaranya yaitu Lailatul Qadar. Kapan datangnya Lailatul Qadar? Dan mulai kapan dia ada? Adanya mulai 1 Ramadan sampai 30 Ramadan. Adanya itu. Tapi yang paling utama, biasanya orang ingin menemukan itu pada tanggal-tanggal ganjil Ramadan. 21, 23, 25, 27,
29. Yang paling pasti datang itu 21. Hanya tanda aja, datangnya kapan kita nggak tahu. Yang tahu hanya Allah. 21, 23, 25, 27, 29. Karena itu di tanggal-tanggal itu kita disuruh takarrub untuk Allah, mendekatkan diri kepada Allah, datang ke masjid, iktikaf, kemudian istighfar, berdoa. Berdoa ini penting karena ada kaitannya dengan ayat Ramadan, dari mulai ayat pertama dengan terakhir wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'ani falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Orang yang berpuasa itu kalau banyak-banyak berdoa, maka banyak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, kita kembali. Jadi yang utama berbuka. Orang puasa nggak boleh nggak berbuka, harus berbuka. Siapa yang tidak berbuka puasanya, maka dia termasuk terkena larangan, diharamkan berpuasa. Kalau sudah masuk takjil, waktu berbuka, lakukan berbuka, maka mempercepat berbuka puasa. Di situ ada fadilah, keutamaan, ditambah pahala puasa kita dengan kita mempercepat berbuka puasa. Jadi jangan sok kuat-kuatan. Saya ini kuat puasa, sampai Isya aja dibukanya di Isya. Bukan malah dapat pahala, tapi justru malah mendapatkan larangan berpuasa. Karena kalau sudah bertakjil, waktunya berbuka. Sedang di perjalanan, dengar suara azan, langsung buka. Apa adanya, ada air putih, ya air putih. Yang penting niat membatalkan puasa, berbuka puasa. Mempercepat berbuka puasa itu adalah memperoleh fadilah keutamaan dari orang-orang yang berpuasa. Tapi kebanyakan memang kita cepet-cepetan bukanya. Enggak ada yang pura-pura bertahan. Rata-rata semuanya ingin cepat berbuka. Malah kadang-kadang berbukanya berlebihan. Padahal puasa katanya la'allakum tattaqun, bukan la'allakum kuaraken gitu ya, kekenyangan ya. Begitu buka, karena emang perintah berbuka, semuanya masuk. Jadi kopi 1 gelas masuk, ada lagi kolak 1 mangkok masuk, makan masuk, semuanya masuk. Malah dipersiapkan mulai dari, ada yang dari pagi. Siapa lagi kalau sudah siang atau menjelang berbuka dipersiapkan semuanya. Boleh mempersiapkan itu karena memang berbuka itu, mempercepat berbuka itu adalah fadilah. Tapi jangan berlebihan. Nabi itu berbuka hanya dengan 3 butir kurma sama ya minuman manis, 3 butir kurma. Setelah itu selesai. Ya nanti sholat, maghrib, taraweh, pulang selesai baru berbuka lagi. Kita ya begitu ya ikut Nabi lah. Jadi cukup kalau minum kopi 1 gelas, kemudian kalau yang biasa merokok, ya merokok 1 sholat habis itu. Kalau ada kurma ya kurma, jangan dipaksakan, kalau nggak ada ya nggak usah diada-adakan. Ada kurma ya kurma. Yang penting bertakjil itu, mempercepat berbuka puasa itu adalah termasuk fadilah untuk orang-orang yang berpuasa. Kita dapat 1. Fadilah keutamaan di samping menahan lapar, di samping menahan hawa nafsu, mempercepat berbuka puasa 1 fadilah. Yang kedua, memperlambat sahur 2 fadilah. Ya, sahurnya jangan kesusu-susu. Sahur santai aja. Sahur yang paling utama, karena sahur itu apa sih? Makan sahur itu. Makan sahur, waktunya sahur kapan? Ada waktunya sahur itu.
Fadilah sahur yang paling utama itu antara 20 atau 30, 20 menjelang fajar. Kalau fajarnya itu jam 4 lebih 18 menit, ya mungkin kita mulai sahur jam 4 kurang seperempat lah, atau jam 4. Yang penting jangan sampai nabrak-nabrak. Soalnya kadang-kadang kan orang itu lupa kalau habis sahur ngerokok, masih enak-enaknya ngerokok, nggak ngetahu-tahunya udah azan, subuh sih diterai. Jadi tasaharu fa inna bis sahuri barokah. Sahurlah kamu sekalian, di dalam sahur itu ada barokahnya. Kapan sahur yang beroleh barokah itu? Sahur yang ada pada waktunya. Yaitu antara 20 atau 30 menjelang fajar. 30 menit atau 20 menit menjelang fajar. Itu waktu sahur yang memperoleh fadilah. Kalau sahur jam 12 malam itu namanya bukan sahur. Itu namanya makan tengah malam. Sahur jam 1, aku sahur mie jam 1, jenenge bukan sahur, tapi sahur setengah malam. Yang paling pokok utama sahur adalah antara kurang 20 atau kurang 30 menit. Ya jam 4 kurang seperempat, nanti jam 4 lebih 10 menit, selesailah sudah. Karena kurang 8 menit sudah masuk fajar. Sudah akan masuk waktu subuh. Bapak Ibu sekalian, yang ketiga, keutamaan puasa yang kita peroleh lagi adalah Lailatul Qadar. Ini yang saya harapkan kita penggemar jamaah masjid pada waktu-waktu 21, 23, 25, 27, 29 Ramadan, sempatkan diri untuk masuk ke dalam masjid, nawaitul i'tikaf lillahi ta'ala. Niat beritikaf karena Allah Ta'ala. Masuk ke dalam masjid setelah jam 12 malam, niat i'tikaf mencari Lailatul Qadar karena datangnya di bulan Ramadan dengan dijanjikan 1000 kali lipat pahala ganjaran yang diberikan untuk orang-orang yang beriman dan yang menyelaksanakan ibadah puasa. Bapak Ibu sekalian, terakhir, kita perbanyak doa di bulan Ramadan. Doa yang paling utama adalah baca Fatihah untuk Nabi. Baca Fatihah untuk Nabi, baca Fatihah untuk para Nabi dan para Rasul, baca Fatihah untuk kaum muslimin dan muslimat, baca Fatihah untuk kedua orang tua dan saudara-saudara kita, baca Fatihah untuk diri kita, anak kita, istri kita, cucu-cucu kita, mantu-mantu kita. Jangan untuk kita semuanya untuk kita. Allah itu maunya semuanya bukan untuk kita, tapi untuk semua orang yang beriman dan bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Itu doa yang utama. Kemudian doa yang utama lagi, perbanyak bacaan Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abdika wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu sampai akhir. Itu kalau bisa, itu doa kita baca kalau bisa di saat setelah sholat subuh. Di saat setelah sholat maghrib. Subuh kita akan meninggalkan malam, maghrib kita akan meninggalkan siang. Kalau kita antara malam ke siang, siang ke malam baca doa itu, maka kita punya amalan yang digantung di Lauhil Mahfuz yang tidak akan pernah putus, baru kita bisa keambil kalau kita sudah masuk ke hari kiamat. Jadi Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani itu doa dibaca. Malah yang paling pokok, setiap habis maghrib dan setiap habis subuh, baca doa istighfar. Kemudian Fatihah. Kemudian baca Al-Falaq, baca An-Nas, baca Kulhu. 10.
Jadi istighfar, Fatihah, Kulhu 3 kali, kemudian Al-Falaq, kemudian An-Nas, Alif Lam Mim, ayat kursi, 3 akhir daripada surah Al-Baqarah, mulai dari lillahi ma fis samawati wa ma fil ard sampai di akhir ayat surah Al-Baqarah 3. Kemudian la ilaha illallah, terakhir sholawat. Ditambah tadi itu Allahumma anta rabbi. Itu rutinkan setiap habis subuh atau setelah habis maghrib. Sama tadi itu yang saya sampaikan, Allahumma innaka afuwun, kemudian di bulan di puasa, di sholat, baca Allahumma firli warhamni warfa'ni wajburni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Insya Allah hidup kita termasuk orang-orang yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang sanggup taqarrub, ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di puasa kita diingatkan untuk senantiasa ingat kepada Allah. Banyak-banyak berzikir di bulan Ramadan. Karena orang lapar itu, kalau sudah zikir, lupa dengan laparnya. Lapar, kalau kita zikir, misalnya baca, kalau waktu setelah sholat asar, baca la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, sepuasnya berapa jam aja, nggak pakai dihitung. Misalnya asarnya jam 3, habis sholat asar jam 3:4, baca itu. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, terus sampai sepuasnya, maka laparnya nggak terasa, tahu-tahu sudah akan masuk waktu maghrib. Habis sholat zuhur juga baca, Allah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah as-sadiqul wa'dul amin. Insya Allah lapar nggak terasa, tahu-tahu sudah waktu masuk asar, nggak terasa. Jadi makanya Rasul banyak berzikir pada waktu bulan puasa karena laparnya nggak terasa. Dan insya Allah amalan-amalan kita di bulan Ramadan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memperbanyak doa, memperbanyak zikir. Kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jadilah kita orang-orang yang dapat mempertanggungjawabkan perjanjiannya dengan Allah ketika dia menerima janji itu pada waktu berada di dalam kandungan perut ibu kita. Waktu roh kita akan menerima itu, maka kita diselamatkan dan pasti nanti di akhirat kita akan berjanji bahwa Allah lah yang menciptakan kita sekalian. Kita akan menjadi penghuni surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin kalau ada yang mau didialogkan, monggo, silakan. Sementara dari kami cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngeten Pak Kiai. Itu tadi pembahasannya tentang untuk orang-orang yang dari lahir sudah masuk, dari bapaknya, dari keturunannya itu sudah muslim. Sedangkan kalau dari keturunannya itu tidak mengenal ajaran Islam, bagaimana Pak? Itu katakan kita lahir di Amerika gitu, keturunannya, lingkungannya non-muslim semua. Nah itu, apa itu memang dari yang Maha Kuasanya itu sudah dinas dia non-muslim atau bagaimana dia bisa berubah kalau tidak mengenal? Ngatur mawon, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi ya? Enggak, sekalian aja, nanti biar dianu sekalian.
Dijawab bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan saya adalah bahwa tadi ketika kita semua berada di dalam kandungan kan ada perjanjian dengan Allah, ya iya. Nggih. Semua manusia tanpa terkecuali. Apakah nanti di akhirat juga semua manusia termasuk non muslim akan juga ditanya satu persatu, termasuk dalam perjanjian tersebut, Yai? Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada dua. Yang pertama terkait dengan ibadah. Ibadah itu dalam arti yang sempit hanya terkait dengan keagamaan saja. Apakah ibadah itu hanya terkait dengan kegiatan-kegiatan keagamaan saja atau termasuk kegiatan ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain? Yang kedua, ya di bulan Ramadan ini insya Allah iman dan takwa kita itu meningkat. Yang jadi masalah adalah ketika selesai bulan puasa, kenapa banyak yang kumat gitu. Tidak bisa mengendalikan diri lagi, mudah marah lagi. Dan apa resepnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo untuk ibu-ibu mungkin. Sampun ya? Sudah, nggih. Jadi yang berkaitan dengan perjanjian kita kepada Allah pada waktu kita menerima roh, Allah itu seakan-akan punya pabrik roh gitu ya. Seakan-akan. Jadi bayangkan aja kalau Allah itu pabrik rohnya itu enggak sama seperti pabrik di pir gitu loh. Jadi banyak roh itu yang menjadi bahan untuk dimasuki ke manusia. Jadi semua manusia yang awalnya, kalau tadi ayatnya itu berasal dari tulang sulbi, pertemuan antara kalau awalnya Adam dari tanah, kemudian dibentuk, kemudian dikasih roh. Kalau setelah Adam, ya kita ini termasuk adalah diambilkan dari tulang dari pertemuan antara air mani laki-laki dengan opum perempuan menjadi kemudian segumpal darah menjadi daging. Setelah daging kemudian ditiupkan roh Allah. Setelah Allah itu setelah rohnya itu sampai kepada janin calon bayi tersebut, maka ada perjanjian antara Allah dengan kita. Semuanya, enggak pilih-pilih manusia, semuanya manusia berjanji itu. Semuanya yang beragama Islam, pokoknya semua manusia, semua ciptaan manusia berjanji itu. Setelah sampai ke dunia, maka bermacam-macam agama yang keyakinan yang dipeluk oleh umat orang yang berjanji tadi. Karena itu ada istilahnya manusia lahir seperti kertas yang putih, kemudian tertulis menjadi merah, menjadi hitam, menjadi kuning, itu tergantung dirinya, tergantung lingkungannya. Kalau dia lahir di lingkungan orang yang punya keyakinan agama di luar Islam, ya maka pertama dia mungkin memeluk agama di luar
Islam. Atau bisa jadi sebaliknya, setelah memperoleh hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu hidayah sangat penting sekali. Seorang yang bernama Hotman itu siapa? Hotman itu ya. Yang terkenal itu loh. Pengacara terkenal itu sudah sangat dekat dengan seorang ulama, tapi setelah ulamanya meninggal, hampir masuk Islam, ya karena hidayahnya belum datang gitu loh. Karena belum masuk hidayahnya, dia dekat dengan Kiai Haji Salahuddin Wahid, sampai mau masuk Islam, ketika Salahuddin meninggal, nggak jadi. Dia lahir di keluarga non-muslim. Ya. Tapi karena hidayah nggak jadi, nggak turun, dari Allah nggak ada hidayahnya, sehingga nggak masuk gitu loh. Apalagi yang dikagumi meninggal. Sampai dia ikut hadir di pemakaman di Jombang gitu. Ya banyaklah orang-orang yang, atau sebaliknya, yang lahir dari keluarga muslim, tapi kemudian juga ada yang pindah ke non muslim, ya itu namanya artinya namanya kemudian disebut menjadi murtad. Islam ke non muslim namanya murtad. Jadi tergantung keluarganya, tergantung lingkungannya, setelahnya tergantung hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ada istilahnya, dia lahir dari agama Nasrani, Majusi atau apa itu, tapi tergantung keluarganya, tergantung keyakinannya. Itu yang pertama. Jadi sangat pengaruh, keluarga sangat mempengaruhi, karena itu kecuali kalau dari non-muslim ke Islam itu adalah hidayah masuknya. Dan yang kedua, tadi hampir sama sih dengan yang pertama, yang kedua tadi hampir sama dengan yang kedua, jadi yang pertama sama. Lanjut Pak, yang ketiga, ada Pak, jadi seluruh pergerakan manusia itu, kalau kita mau memperhatikan semuanya ibadah. Ekonomi, ibu-ibu itu, bapak-bapak itu yang jual di pasar itu, ada aturannya, menimbang itu ada aturannya. Kalau timbangannya itu dikurangi timbangannya, maka ibadahnya hilang nilainya. Mengurangi timbangan, jadi 1 kilo dikurangi menjadi kurang 1 gram atau apa, itu sudah pengaruh dengan ibadahnya. Jadi semuanya kegiatan kemanusiaan, baik politik, ekonomi, budaya, yang lain-lain, semuanya ibadah, dinilai ibadah. Karena yang namanya pergerakan manusia itu pasti dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ada perbuatan di situ, ada perkataan, ada perbuatan yang mengandung perkataan dan perbuatan, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, itu dinilai ibadah. Apalagi yang kelihatan sholat, enggak, itu yang kelihatan, ya sholat, zakat, kemudian puasa, itu yang kelihatan. Yang enggak kelihatan banyak. Bahkan ada mungkin orang yang, kalau ada cerita orang yang masuk surga, ceritanya, padahal kan belum ada sekarang surga itu. Orang yang disebut akan masuk surga hanya karena menolong kucing yang kehausan. Itu kan namanya perbuatan. Perbuatan menolong itu termasuk ibadah. Jadi ada banyak pengaruhnya, seluruh kegiatan manusia berpengaruh kepada ibadah. Kemudian tadi karena puasa itu tujuannya untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mestinya orang yang setelah puasa itu takwanya tambah meningkat, sehingga perbuatan-perbuatan kebaikannya setelah puasa semakin meningkat. Contoh gini aja paling gampang Pak ya. Di puasa kita kan dia sholat, ada taraweh. Di puasa kita tarawehnya rajin, kemudian tahajudnya rajin, terus setelah puasa itu bukan berhenti, tetapi mestinya semakin
semakin kelihatan. Setelah puasa itu mestinya sholatnya semakin rajin, semakin aktif. Sebelum puasa nggak pernah baca Quran. Setelah puasa semakin banyak baca Quran, semakin rajin baca Quran. Itu namanya orang yang memperoleh Lailatul Qadar. Jadi gampang Pak untuk mendeteksi orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu gampang. Hitungannya kalau sebelum puasa kita itu misalnya saat sebelum puasa kita baca Qur'annya hanya setelah maghrib atau setelah subuh. Karena paling enak itu kalau saya karena sudah sepuh nggak kuat jalan. Kalau saya paling enak habis subuh itu baca Quran. Tapi ternyata setelah puasa, saya nggak pernah baca Quran lagi setelah subuh. Berarti saya nggak dapat nilai puasa la'alakum tattaqunnya. Nggak dapat puasa Lailatul Qadar. Karena sebelum puasa saya rajin baca Quran setelah subuh, setelah puasa saya kok berhenti baca Quran setelah subuh. Berarti tidak mendapatkan la'alakum tattaqun. Puasanya tidak memperoleh apa-apa. Sebelum puasa kita nggak pernah bangun malam untuk i'tikaf, untuk tahajud. Tetapi setelah puasa, karena di puasa diajarkan tarawih, merutinkan sholat, bangun malam mulai jam 2 sampai paling enak ini kalau sudah sepuh ini Pak. Saya kalau sudah tidur, saya itu jam 8 sudah tidur. Karena memang tidur yang baik itu jam 8 gitu loh. Jam 8 setelah Isya tidur, jam 8 nanti kadang-kadang jam 1 sudah bangun gitu. Kalau sudah bangun tidak bisa tidur lagi. Angel sudah tidur wis. Kayak kating rokok ya gak enak ana ibuke gitu loh. Akhirnya ya wis maca Quran atau zikir apa. Itu akibat daripada itu. Kalau itu kita rutinkan, kemudian setelah puasa semakin rutin, maka kita termasuk orang yang puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebabnya ada pengajian kayak gini memperingatkan kita, Pak. Sebelum puasa ibu-ibu itu kalau cangkruan di tempat blonjoan, itu kan omongnya ngalor ngidul ya. Sing diomong mulai dari bayi, putune, sampai eleke bapake. Kalau ibu-ibu di Pracangan itu loh Pak, tempat belanja itu, mulai dari, pokoknya macam wis, mulai dari A sampai Z omong sebelum puasa. Setelah puasa yang diomong hanya B. Bapakku saya kira rajin, macam-macam wis. Akhirnya ngelem-ngelem tok di sini, jadi nggak ada A-nya, nggak ada Z-nya, hanya B aja yang diomong. Itu berarti puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, puasanya menerima Lailatul Qadar. Jadi jangan khawatir Pak, saya ini angel Lailatul Qadar itu. Pasti setelah puasa kita berubah, semakin ibadah kita semakin aktif, takarub kita kepada Allah semakin aktif, berarti puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah kita yakin bahwa puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah. Sampun. Sudah ya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma bihaqqil Fatihah wa sirril Fatihah wa bi karamatil Fatihah ya farijal ham ya kasifal gham ya mali abdi yaghfir wa yarham da'wahum biha subhanaka Allahumma wa tahiyyatuhum biha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.